Al-Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah Al-Kalam, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Di antara bentuk-bentuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang kita kenal dengan kufur adalah nifak atau kemunafikan. Dan ini dapat dikatakan adalah bentuk kekufuran yang amat parah apabila kita melihat dari akibat dan ancaman yang Allah berikan kepada para pelakunya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para pelaku kemunafikan, innal munafiqina fit darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkat terbawah. Banyak yang mengartikan kalau dalam bahasa Indonesia kerak neraka, kerak api neraka, dan engkau tidak akan mampu untuk mencari penolong bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Siapakah orang-orang munafik itu? Bagaimanakah perbuatan nifak itu? Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, apabila kita melihat definisi munafik atau perbuatan kemunafikan adalah berislam, menampakkan keislaman secara lahir, akan tetapi meyakini atau memiliki keyakinan-keyakinan yang merupakan keyakinan-keyakinan kufur, atau boleh kita katakan luarnya muslim akan tetapi hatinya hati orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Masuk ke dalam syariat dari beberapa pintunya, mengerjakan sholat barangkali, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, menggunakan atribut umat Islam, akan tetapi di dalam hatinya meyakini keyakinan-keyakinan yang merupakan keyakinan-keyakinan kufur, meyakini kesalahan syariat, menyalahkan syariat, membenci syariat. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, alangkah baiknya apabila kita mengingat dan mengetahui seseorang yang bisa kita sebut sebagai dedengkotnya orang munafik, para pemimpin orang munafik yang pertama kali muncul di kota Madinah setelah Nabi Muhammad dan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Para ahli tafsir menyatakan bahwa kemunafikan pertama kali muncul pada masa tersebut ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan pemimpin mereka kita kenal di dalam sirah nabawiyah bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay karena sakit hati merasa direnggut kepemimpinannya di kota Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay yang dalam hatinya meyakini kepercayaan-kepercayaan jahiliyah, mengucapkan syahadat dan berpura-pura masuk Islam. Sepanjang hidupnya Abdullah bin Ubay menampakkan fisik sebagai seorang muslim, akan tetapi di balik itu menjadi musuh dalam daging, menjadi duri di dalam daging dan musuh di dalam selimut bagi umat Islam. Di antaranya Abdullah bin Ubay memprovokasi 300 umat Islam untuk kembali ke kota Madinah sebelum perang Uhud dimulai, melakukan desersi dari pasukan Nabi Muhammad SAW, sehingga dari 1000 orang yang berangkat bersama Nabi Muhammad dari kota Madinah menuju medan perang Uhud hanya tersisa 700 orang saja. Dan ketika wafat, mendekati wafatnya, Abdullah bin Ubay memohon melalui perantara putranya kepada Nabi Muhammad untuk menyelimuti jasadnya dengan sorban Nabi Muhammad SAW, dan dipenuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Permintaan ini dipenuhi. Bahkan Nabi Muhammad SAW masih mencoba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada Abdullah bin Ubay. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab itu di dalam surat At-Taubah ayat 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Sama saja wahai Nabi Muhammad, engkau mau memintakan ampun untuk mereka ataupun tidak ada bedanya. Meskipun engkau memintakan ampun kepada mereka wahai Nabi Muhammad 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hal itu karena kekafiran, pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran kepada agama Allah, pengingkaran kepada syariatnya dan kepada Rasulnya, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Saking beratnya ancaman Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menyatakan apabila Nabi Muhammad sendiri yang memintakan ampun untuk orang-orang yang melakukan perbuatan kemunafikan, Allah tidak akan menerima permintaan ampunan itu ketika orang-orang munafik ini sudah wafat. Nauzubillah min dzalik. Bahkan walaupun permintaan itu berasal dari Nabi Muhammad sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemunculan orang-orang munafik tidak hanya berhenti pada masa Nabi Muhammad SAW. Keyakinan-keyakinan kafir, kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam hati
Berarti manusia untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari agamanya dan mengingkari syariat sangat disayangkan masih ada bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga para pelakunya lah yang kita sebut sebagai orang-orang munafik. Marilah kita mempelajari kekafiran dan macam-macamnya, apa saja keyakinan-keyakinan yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya dan kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Demikian, marilah betul-betul kita takut akan ancaman Allah kepada orang-orang munafik ini. Jangan sampai terbersit dalam hati kita kebencian, pengingkaran kepada agama Allah, kepada syariat Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Karena apabila kita terjerumus pada kemunafikan sampai akhir hayat kita dan kita tidak bertobat, waliyadzubillah, maka hanya kesengsaraan dan kerugian yang akan menunggu kita abadi selamanya di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.